Gawat, Indonesia makin panas. Inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, woi, Ganjar Jokowi. Susi Pujiastuti nangis, nonton warga Wadas diseret aparat. Respon gerakan Wadas melawan, Susi Pujiastuti menangis. Ya, mantan perikanan itu sampai senggol Ganjar dan Jokowi. Soal Wadas melawan, Susi Pujiastuti nangis dengan sikap represif polisi terhadap warga desa Wadas Purworejo yang menolak pembangunan bendungan. Dalam gerakan Wadas melawan, Susi Pujiastuti nangis prihatin dengan ribuan polisi kepung desa Wadas untuk mengamankan pengukuran bidang tanah warga yang setuju untuk pembangunan bendungan. Mantan Menteri Andalan Jokowi itu protes sikap polisi serbu desa Wadas dengan memasang foto emotikon menangis. Susi prihatin dengan apa yang terjadi di desa Wadas. Susi menangis merespon video seorang warga desa Wadas yang ditangkap paksa dari dalam sebuah kamar. Warga pria itu berontak berteriak melawan. Tapi apa daya, petugas mengepungnya di kamar dan kemudian membekuk pria warga Wadas tersebut. Merespon hal ini, Susi Pujiastuti memasang emotikon menangis. Selain itu, melihat rekaman video polisi dan aparat merangsek masuk ke rumah-rumah warga desa Wadas dan menyeret paksa warga Wadas, Susi protes dengan menyenggol Gubernur Jawa Tengah dan Presiden Jokowi. Susi memention akun Ganjar, @Ganjar, dan @Jokowi dalam cuitannya. Di lain sisi, Ganjar bilang warga tidak perlu takuti polisi. Akun perjuangan warga Wadas, @Wadas melawan, juga menyindir Ganjar soal kalimat tidak perlu takut. Soal takut dan tidak takut, semua orang punya keberanian dan ketakutan sendiri-sendiri. Terlepas dari semua itu, aparat kepolisian dan negara secara nyata telah mengancam, mengusik, dan merepresi kami, tulis akun perjuangan warga Wadas. Selanjutnya, akun itu menyindir, kok Ganjar enak saja bilang tidak perlu takut. Akun itu bertanya, apakah bagi Ganjar serbuan ribuan polisi itu wajar? Kok Ganjar tak pernah memikirkan rakyatnya? Dan seenaknya saja panjenengan bilang begitu? Anda pikir hal seperti ini wajar? Rak tahu mikire piye nek rakyatmu trauma, Pak, kata akun tersebut. Dampak dari bentrok warga Wadas dengan polisi. Sampai Selasa petang 8 Februari 2022, 60 orang warga ditangkap polisi. Netizen pun angkat bicara, desa saja tak bisa diatasi, itu pula mau dijadikan presiden. Susi tidak pernah cari panggung, beliau sudah pernah jadi menteri. Ente yang tidak ada empati lihat rakyat didera polisi. Berita kedua, wah, Roky Gerung tega kata-katain Jenderal Dudung begini. Roky Gerung mengomentari ucapan instruksi Jenderal Dudung ke Dan Puspomat untuk foto satu-satu muka pelapornya. Pengamat politik itu bingung dan tak habis pikir. Kenapa Jenderal Dudung minta foto satu-satu pelapornya kepada Dan Puspomat? Seharusnya dalam kondisi kekinian, Jenderal Dudung tak usah neko-neko begitu. Tinggal ikuti saja proses hukum di Puspomat. Apa susahnya? Roky Gerung menganalisis keadaan sosial politik yang terjadi pembelahan. Pejabat publik harusnya berkomentar yang menenangkan dong, bukan malah ngomong yang masih diliputi penuh dendam. Nah, Roky kemudian teringat dengan pernyataan Jenderal Dudung yang meminta anak buahnya dan Puspomat memfoto satu-satu pelapornya ke Puspomat. Sama seperti Pak Dudung yang masih meminta Habib Rizik dan Habib Bahar untuk tak usah macam-macam. Ngapain juga ngomong begitu? Nanti Pak Dudung juga kejebak lagi. Padahal nanti lagi ada kasus kan? Ujar Roky Gerung. Sudahlah, jangan ngeyel selewengkan isu. Tokoh oposisi dan kami itu mengatakan harusnya Jenderal Dudung yang dilaporkan ke Puspomat sikapnya ikuti proses hukum saja. Bilang saja, saya warga negara dan apalagi KSAD akan ikuti prosedur pemeriksaan tata cara militer. Mestinya Dudung ke Puspot. Oke ya, saya akan datang supaya dibuka ini masalah etis atau pidana, bukan malah denial, berupaya selewengkan isu. Jelas Roky. Pengamat politik itu juga mengingatkan Jenderal Dudung untuk taat proses hukum. Kita ingin ingatkan dengan cara baik-baik, Pak Dudung, supaya ikuti proses.
Itu hal biasa seperti mereka yang pernah diperiksa secara etis lembaga lain, kata Rocky. Nah, soal instruksi Jenderal Dudung ke Dan Puspomat untuk foto satu-satu pelapornya itu juga akan rawan disalah tafsirkan. Ucapan Jenderal Dudung itu bisa diartikan anak buahnya sebagai sebuah komando, meski maksud Dudung tidak begitu. Apa yang diucapkan itu bisa jadi perintah. Foto. Walau niatnya cuma bercanda, tapi kan artinya itu mengancam. Itu artinya foto supaya kita semua tahu. Siapa yang melapor semua tahu. Dan itu kan terbuka laporan itu, kata Rocky. Selain itu, Rocky mengingatkan soal sikap Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa yang merupakan atasan atau guru bagi Jenderal Dudung di garis komando militer. Kalau di atas itu bilang proses, yang perintah kan guru namanya Panglima. Maka KSAD sebagai murid maka perintahnya adalah disiplinkan muridmu. Maka jangan ngeyel, kata Rocky. Maka seharusnya, kata Rocky, Jenderal Dudung ya hormati dan ikuti saja apa arahan dari Panglima TNI Andika Perkasa. Netizen pun angkat bicara, kalau begini terus, Jenderal Dudung ini bisa merusak hubungan TNI dengan rakyat, khususnya umat Islam. Baru kali ini, ada kasat hancur lebur, gaduh di ruang publik. Berita ketiga, aparat serbu dan kepung warga Wadas, anak buah Prabowo Fadlizon, dipertontonkan dengan keangkuhan kekuasaan. Apa yang akan dilakukan? Anggota DPR Fadlizon mengecam insiden penyerbuan dan dugaan penangkapan oleh oknum aparat gabungan TNI Polri dan Satpol PP terhadap puluhan warga Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Fadlizon mengatakan, tindakan aparat tersebut merupakan cara represif pada rakyat yang masih dipertontonkan dengan keangkuhan kekuasaan. Cara-cara represif kepada rakyat seperti ini masih dipertontonkan dengan keangkuhan kekuasaan, kata Fadlizon. Politikus Gerindra itu juga mempertanyakan untuk siapa pembangunan bendungan Wadas. Padahal menurut konstitusi, bumi, air dan kekayaan alam seharusnya untuk kepentingan rakyat. Sebenarnya pembangunan ini untuk siapa? Padahal bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya seharusnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah konstitusi, kata Fadlizon. Netizen pun angkat bicara, pemaksaan seperti zaman PKI, rakyat sipil dipaksa dengan senjata, paksa KKB tidak berani. Netizen lain membalas, ayo, jongos cebong, mana argumentasimu dengan kejadian ini? Netizen lain ikut nimbrung, Adri Abdullah, hai warga Jawa Tengah, jangan pilih Ganjar untuk Pilpres. Di saat dia perlu sama suara rakyat Jateng, kok tak ada pembelaan untuk rakyatnya?